Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enderiani dari semester 6A Piawud ingin menyampaikan materi tentang teknik menyusun landasan teori. Yang pertama, ada pengertian teknik landasan teori, yaitu kata teori sendiri memiliki arti yang berbeda pada setiap bidang pengetahuan. Hal itu tergantung pada metodologi dan konteks diskusi. Secara umum, teori merupakan analisis hubungan antara fakta atau fenomena yang satu dengan fakta yang lain pada sekumpulan fakta-fakta. Dan teori menurut para ahli, yaitu menurut Jojo Suroto Kinayati, teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, struktur, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep, sehingga dapat disimpulkan bahwa teori merupakan sebuah pernyataan yang menjelaskan sebuah kejadian. Adapun teori mempunyai fungsi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan sebuah kerangka konsepsi untuk penelitian dan memberi pertimbangan diperlukannya penyelidikan. Yang kedua, dengan teori peneliti bisa membuat pertanyaan untuk menyediakan yang terinci. Yang ketiga, memperlihatkan hubungan antar variabel yang sedang diteliti. Dan yang terakhir ada kajian pustaka terdiri dari mengidentifikasi dengan cara sistematis, penemuan serta analisis dokumen yang berisi informasi yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan. Kemudian ada fungsi landasan teori atau tinjauan pustaka. Yang pertama ada literatur yang berhubungan adalah yang bersangkutan secara langsung terhadap masalah, seperti penelitian sebelumnya yang menyelidiki variabel yang sama atau pernyataan yang sama. Dan berikutnya, fungsi dari landasan teori dalam sebuah penelitian antara lain yaitu menyusun dan juga meringkas pengetahuan di bidang tertentu. Peristiwa yang terjadi diberikan keterangan yang baik dan sebagai pengembangan pengetahuan baru dalam tulisan. Kemudian ada tujuan landasan teori atau tinjauan pustaka. Landasan dari pustaka memenuhi beberapa tujuan dalam penelitian. Menurut Saiful Asep, tujuan landasan teori dalam membantu melakukan yaitu yang pertama, menemukan dan mengatasi masalah dalam penelitiannya. Yang kedua, menempatkan pembelajaran dalam sudut pandang teoritis dan historis. Yang ketiga, menghindari peniruan yang tidak perlu. Jadi, dalam pencarian permasalahan dapat mencari secara mendalam. Peneliti dapat menghindari peniruan yang tidak diperlukan dalam penelitian. Dan yang keempat yaitu ada memilih metode yang akan digunakan dalam penelitian. Yang kelima, menghubungkan penemuan terhadap pengetahuan terdahulu dan memberikan saran untuk penelitian ke depannya. Yang keenam yaitu mengembangkan kerangka berpikir yang nantinya akan menjadi suatu hipotesis penelitian. Kemudian ada teknik menyusun landasan teori. Adapun teknik memilih sumber kriteria landasan teori menurut Saripudin Aib, yaitu yang pertama, ada ketetapan atau adequacy, yaitu sumber dipilih sesuai dengan derajat kesesuaian antara masalah dan sumber pendukungnya. Yang kedua, ada kejelasan atau clarity. Penulis memahami masalah atau variabel penelitian. Kejelasan sebagai sifat variabel yang berhubungan dengan the nature of the substance tersebut perlu dikupas secara mendalam. Dan yang ketiga ada empiris atau alamiah, yaitu dengan temuan aktual atau dengan temuan lapangan. Yang keempat ada kemutakhiran atau resensi, yaitu terkait dengan pengutipan dari sumber yang terbaru atau up to date. Kemudian ada relevansi, yaitu terkait dengan kutipan yang berhubungan dengan variabel dan hipotesis yang sedang menjadi perhatian peneliti. Kemudian ada organisasi,
yaitu berkaitan dengan keberadaan kajian pustaka atau literatur itu disusun secara baik yang mencakup pendahuluan, bagian, dan ringkasan. Penataan atau penyusunan tata tulis dilakukan secara sistematis. Kemudian yang terakhir ada meyakinkan, yaitu berkaitan dengan apakah kajian pustaka itu membantu peneliti atau menulis memahami benar masalahnya sehingga mampu meyakinkan orang lain. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.